Ya semua pernikahan, nggak pernikahan juga sih, semua hubungan relationship sama orang, mau sama temen, mau sama semuanya kan ada suka dukanya. Jadi aku sih nggak pernah ambil pusing yang kayak gitu-gitu, jalanin aja sih. Jalanin aja, seperti air mengalir kata mama. Richie Ismail atau JJ Govinda sepertinya tak sepenuhnya bisa menyembunyikan perasaan sakit hatinya pada Shanaz yang berkali-kali membohonginya demi menjalin hubungan gelap dengan Randy Kiernet. Kamis lalu, usai menyaksikan pertandingan tenis di lapangan tenis indoor Senayan, sebuah momen dramatis terekam kamera. Isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Shanaz dengan Randy sampai dengan hari ini masih menjadi sorotan. Ada yang menyayangkan, ada pula yang mengecam. Namun tidak sedikit pula yang membandingkan dengan rumah tangga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina yang mengutamakan keutuhan keluarganya. Apa yang dilakukan Nagita dalam menjaga rumah tangganya sepertinya tidak dilakukan Shanaz. Padahal keduanya kerap menghabiskan waktu bersama. Dan untuk kedua kalinya, Shanaz terjerat kasus perselingkuhan. Meski begitu, suami Shanaz, JJ, sepertinya telah memaafkan istrinya dan lebih memilih berdamai. Karena hal itu pula, banyak yang memuji JJ dan betapa beruntungnya Shanaz memiliki suami yang penyabar dan penuh cinta dan kasih sayang. Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Isu perselingkuhan yang menyeret Shanaz Sadiqah dan Randy Kiernet sampai dengan hari ini masih menjadi sorotan. Dan yang menarik, isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Shanaz dengan Randy tersebut dianggap berbanding terbalik dengan keharmonisan rumah tangga yang dijalani Nagita Slavina dan Raffi Ahmad, meski kerap dihantam isu perselingkuhan. Nagita Slavina atau yang kerap disapa Gigi dianggap mampu meredam isu perselingkuhan yang diduga dilakukan suaminya, Raffi Ahmad. Sebab sampai dengan hari ini, rumah tangga Nagita dan Raffi Ahmad tetap harmonis dan adanya isu perselingkuhan sebagaimana dituduhkan banyak orang sama sekali tidak terbukti. Karena hal itu pula, Shanaz diminta untuk mencontoh bahkan belajar kepada kakak iparnya tersebut. Ya pastilah saling melengkapi, saling kita juga menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Paling penting ya kita berdua saling saling terbuka aja satu sama lain. Iya, dibawa senangnya aja sih semuanya, kan kalau dibawa pusing ya pusing, kalau kita mau dibawa senangnya senang. Di kesannya sih sebenarnya kan kayak apaan gitu, padahal kalau di rumah ya aku juga seperti orang biasa aja, tetap jadi seorang suami, seorang bapak. Ya kesannya aja mungkin karena aku setiap hari di TV, terus juga ya kalau mungkin kerjaan kayak aku ini mungkin ada gosip kanan kiri gitu ya. Tapi kalau aku di rumah makanya ya aku sih tetap jadi orang biasa aja. Orang mau ngomong ABCD ya biarin aja, kan yang jalan hidup kan aku, jalan hidup kan keluarga kita. Jadi ya orang mau ngomong apa ya biarin aja deh. Atau juga kalau kita susah juga kan mereka cuma bisa komen. Tapi kalau kita senang yang sana kan kita ya. Tapi mudah-mudahan sih kita berdua bisa membawa kebahagiaan buat banyak orang. Tapi kita juga nggak pernah memaksa untuk aku sama Gigi, kita berdua memaksa semua orang suka sama kita, yang enggak juga. Hak orang juga mau seperti apa, mau gimana hak mereka. Tapi di balik itu semua, aku sama Gigi sama Rafathar sih kita punya cara hidup kita untuk bisa menjalani rumah tangga kita. Isu perselingkuhan yang sedang ramai dibicarakan banyak orang yang diduga dilakukan Shanaz dengan Randy juga pernah dialami oleh sang kakak Raffi Ahmad.
Keluarga kecil Raffi Ahmad dan Gigi sebelumnya juga tidak luput dari tudingan miring terkait adanya isu perselingkuhan. Meski isu tersebut terbilang deras, baik Raffi dan Gigi seperti tidak mau terseret jatuh ke dalam pusaran yang sama. Lantas seperti apa Raffi Ahmad menyikapi tuduhan perselingkuhan yang sempat ramai menjadi perbincangan banyak orang? Nggak usah dijadiin beban, kan kita dikasih, ya aku udah merintis karir di dunia entertain ini dari umur aku 13 tahun, sekarang udah 30 tahun, udah 16-17 tahun gitu. Jadinya aku juga menjadi pemberitaan ataupun diberitakan A, B, C dari sebelum nikah juga udah banyak itu, dari berita yang baik, dari berita yang kurang baik. Jadi buat aku sendiri ya udah, memang itu resiko kita jadi seorang, ya itu kan di pekerjaan aku. Ya semua pernikahan, nggak pernikahan juga sih, semua hubungan relationship sama orang, mau sama temen, mau sama semuanya kan ada suka dukanya. Jadi aku sih nggak pernah ambil pusing yang kayak gitu-gitu, jalanin aja sih. Isu perselingkuhan yang diduga dilakukan Shanaz, jika benar adanya, seharusnya tidak harus terjadi. Jika dari awal Shanaz mau belajar dari kakak iparnya Gigi, yang menganggap keutuhan rumah tangga di atas segalanya. Gigi tidak hanya cantik, tetapi juga penuh tanggung jawab, baik sebagai istri maupun ibu. Mengingat selama ini Shanaz kerap menghabiskan waktu bersama Gigi, namun tidak dapat mengambil pelajaran penting yang dipraktekkan oleh iparnya itu. Lantas, seperti apa Gigi dan Raffi menjaga keutuhan rumah tangganya? Ya, Gigi perempuan yang baik, istri yang baik, selalu belajar, berusaha menjadi ibu dan istri yang baik. Ya, pasti kan Gigi juga usianya yang masih muda lah, tergolong ibu-ibu muda, pasti banyak juga hal-hal yang masih dipelajari, yang perlu dipelajari. Tapi untuk dasarnya sendiri memang Gigi wanita yang, istriku memang wanita yang baik. Dan ini semua kan tanggung jawab kakak semuanya gitu. Karena Nanas anak paling bungsu, kemarin masih kecil, sekarang dia udah menikah. Karena Nanas anak bungsu tuh ogohan banget, kalau bahasa Sundanya manja sekali. Jalanin aja, seperti air mengalir, kata Mama Ami. Kabar isu Shanaz Sadiqah berselingkuh dari suaminya JJ tentu membuat nama Ami Kanita alias Mama Ami ikut terseret. Terlebih, tak sedikit netizen yang berbondong-bondong mencari tahu mengenai sikap Shanaz Sadiqah sebenarnya. Menanggapi hal tersebut, Mama Ami hanya secara terang-terangan mengungkapkan bahwa Shanaz Sadiqah merupakan sosok yang manja. Maka dari itu, Mama Ami sempat berpesan kepada JJ agar bisa mengayomi putri bungsunya itu. Terlebih, usia Shanaz dan JJ terpaut usia hampir 10 tahun. Lantas, wejangan apa yang Mama Ami berikan untuk JJ kala itu? Petua-petuanya sering ngobrol aja lah. Nanas kan anak bungsu, masih kekanak-kanakan. Menghormati, harus banyak pagi-pagi ya ibu rumah tangga lah, seperti apa itu aja lah yang mengkhawatirkan, karena Nanas tuh nggak bisa apa-apa. Ya lah, mengingatkan aja gitu kan, apapun Nanas udah menjadi seorang istri yang harus selalu hormat sama suaminya. Dan Nanas kan sama JJ juga terpaut jauh jarak umurnya. Terlepas dari perselingkuhan Shanaz Sadiqah dan pesinetron Randy Kiernet yang masih gencar diperbincangkan, rupanya tak sedikit netizen yang geram terhadap sikap adik Raffi Ahmad itu. Ya, Shanaz Sadiqah dituding tak bersyukur telah mendapatkan sosok suami yang tampan sekaligus dewasa dalam bersikap. Terlebih setelah banyaknya video kemesraan Shanaz Sadiqah dan JJ yang kembali beredar luas di media sosial. Tampak sosok JJ yang sangat romantis dan peduli terhadap istrinya. Kan kamu lapar mulu nih. Iya. Ini udah berapa kali makan hari? Masih standar. Tadi aku makan bakso. Sebelumnya udah sama aku. Iya, nasi ayam. Di rumah bubur. Standar lah. Aku tuh ini rujak ini tuh sebenarnya aku tuh lebih suka jambu. Makanya dibawainnya jambu aja karena kesukaan aku tuh jambu. Ini spesial buat aku kan? Spesial buat istri dan dua Suapin baby. dulu dong Mas JJ. Makasih ya, bunganya asli lagi. Asli dong. Kalau palsu berarti Seperti cintanya cintaku palsu. padamu, asli.
nggak nyangka itu bakalan Haru-haru nangis gitu nggak? nggak nangis sih, nggak nangis, cuman terharu aja, bahagia. Maksudnya kaget, kok ya ampun gitu. Sekarang aku mau ngasih buah nih buat istriku karena dia harus banyak makan buah juga. Apa ini? Awas kena baju pinknya. Pelan-pelan ya. Kena pipi. Iya, kadang kalau lagi sibuk emang suka lupa nanas, jadi harus Diingetin ya. Aduh, bener-bener deh. Siaga banget kan? Di tengah dugaan perselingkuhan yang tengah disudutkan kepada Syahnaz Sadiqah, JJ Govinda dinilai sebagai sosok suami hebat karena kesabarannya. Ya, meski kabar tak sedap tengah menggelinding liar, JJ tetap ikhlas menghadapi sengkarut permasalahan rumah tangganya itu. Bukan hanya menjadi suami idaman, JJ pun agaknya memang dikenal sebagai sosok menantu idaman mertuanya, Ami Kanita. Lantas, seperti apa sosok JJ di mata Mama Ami? Benarkah JJ sudah masuk ke dalam kriteria menantu idaman versinya? Kalau saya sih pertama dulu ketemu dia, setelah proses lama ya amat sangat berkenan di hati gitu. Jadi bisa dekatlah saya dengan JJ gitu. JJ sosok yang baik, setelah semua proses terlewati, perkenalan, pacaran, kita sering ada kebersamaan ya. Alhasil JJ baik, bisa insya Allah bisa membahagiakan Nanas lah nanti. Alih-alih mengklarifikasi, Syahnaz Sadiqah dan suaminya JJ justru terciduk tengah asik menonton pertandingan tenis indoor di kawasan Senayan, Jakarta. Dalam video yang beredar luas di media sosial, tampak interaksi Syahnaz dan JJ yang akur, seolah tidak ada masalah yang menghantam bahtera rumah tangganya. Namun, atas ketajaman mata netizen, JJ dituding seperti menyembunyikan ekspresi wajah darinya di tengah ramainya pertandingan. Lantas, seperti apa analisis pakar ekspresi terkait wajah JJ? Nah, karena dia sedang berada di tempat publik dan itu acara keramaian, dia sudah pasti mereka pasang tampang ini, tampang apa ya nama istilahnya kita sebut sebagai mask gitu loh, topeng. Sudah pasti dia tidak akan memberikan sebuah ekspresi apapun, apalagi tidak ada sebuah pertanyaan langsung sama dia. Pertanyaan diajukan misalnya, Syahnaz, respon kamu, suami kamu gimana sih tentang kejadian isu perselingkuhan kamu? Terus dia baru berubah mukanya. Kan nggak ada, kita nggak bisa lihat, kita nggak fair kalau misalnya kita lihat hanya dari itu terus, wah ini baik-baik saja gitu kan, nggak ada datanya. Karena tampak nggak ada, kali tidak kelihatan ada apa-apa di situ. Kayak orang pada umumnya aja. Tetapi itu artinya dia itu menyembunyikan, bisa jadi menyembunyikan apa yang benar-benar dia rasain. Kalau ditanya capek sih. Tapi itu kan dunia mereka. Karena kelihatan baik, kelihatan keren, kelihatan selalu bahagia, maka orang-orang follow. Gitu. Yang pertanyaannya adalah orang banyak dari masyarakat Indonesia sudah tahu kondisi kayak gitu, masih aja mengidolakan orang-orang tertentu gitu, sampai segitunya dibelain misalnya gitu loh ya. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.